Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan daftar negara dan wilayah yang dianggap tidak bersahabat dengan Kremlin dan warganya. Beruntungnya Indonesia tak ada dalam daftar. Daftar tersebut mencakup 27 negara anggota Uni Eropa atau UI, Amerika Serikat AS, Inggris, Ukraina, Swiss, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Negara-negara itu masuk daftar musuh Rusia karena telah memberlakukan atau bergabung dengan serangkaian sanksi yang dilemparkan ke Moskow pasca serangannya ke Ukraina. Sebelumnya, sanksi diberikan ke Rusia mulai dari pembekuan aset individu dan perbankan, pemutusan dari SWIFT, hingga larangan impor migas. Belum jelas apa yang akan dilakukan pemerintahan Putin dalam daftar ini. Namun sebelumnya Rusia telah meminta perusahaan atau warganya untuk sementara membayar utang mata uang asing yang tertuang kepada kreditur luar negeri dari negara-negara yang tidak bersahabat itu dalam rubel. Pemerintah mengatakan debitur harus membuka jenis khusus rekening rubel dengan Bank Rusia, kemudian mentransfer ke dalamnya rubel setara dengan jumlah mata uang asing yang terutang sesuai dengan nilai tukar resmi Bank Sentral pada hari pembayaran. Akhir pekan lalu, Putin sempat memperingatkan negara-negara yang memberlakukan sanksi ke negaranya. Ia menyebut mereka sama dengan mendeklarasikan perang. Putin juga memperingatkan Barat untuk tidak memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina yang diminta Kiev. Negara-negara itu akan dianggap Rusia masuk ke dalam konflik militer. Sementara itu berikut ini negara musuh bebuyutan Rusia. 1. Amerika Serikat AS. Sudah pasti AS berada dalam daftar ini. Semenjak Kekaisaran Rusia berubah menjadi negara komunis Uni Soviet, kedua negara ini tidak pernah akur karena perbedaan ideologi. Ketika kedua negara menjadi negara superpower pasca Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing satu sama lain selama 44 tahun lebih dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer untuk menunjukkan ideologi mereka. Kedua negara masih tidak akur bahkan ketika Uni Soviet runtuh. Rusia yang merupakan negara autarki memiliki nilai yang berbeda dengan AS dan UI yang demokrasi. 2. Ukraina. Daftar kedua juga sudah mudah ditebak, banyak yang sudah tahu bahwa Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Namun kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang. Dimulai ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1990, Ukraina menyatakan merdeka dari pengaruh Rusia. Lanjut pada tahun 2014 di mana Ukraina menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa, Rusia menganeksasi Crimea yang memperburuk hubungan kedua negara. Kemudian Rusia mendeklarasikan invasi skala penuh terhadap Ukraina atas klaim sejarah dan denazifikasi Ukraina. Ukraina yang sejak saat itu menghadang invasi Rusia untuk menghapus negara mereka dari peta menjadi musuh bebuyutan Rusia. 3. Inggris. Sebagai sekutu kuat Amerika Serikat dan anggota NATO, Inggris terus memperburuk hubungan dengan Rusia, terutama setelah mendukung Ukraina selama konflik dan menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia. Dalam sejarah Inggris bisa dilihat sebagai mitra AS melawan pengaruh komunisme Uni Soviet di Eropa dan seluruh dunia ketika Perang Dingin. Serangan racun terhadap mantan agen Rusia Sergei Skripal di Inggris pada 2018 juga semakin memperkeruh hubungan. 4. Polandia. Polandia, salah satu anggota NATO dan tetangga Rusia, telah menjadi kritikus keras invasi Rusia ke Ukraina. Polandia secara aktif mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan militer dan kemanusiaan, serta ikut memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Posisi geopolitik Polandia membuat negara ini dan trauma warga Polandia ketika masih berada di bawah pengaruh Uni Soviet ketika Perang Dingin negara menjadi lawan potensial bagi ambisi Rusia di Eropa Timur. 5. Jerman. Meski Jerman memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia, terutama dalam hal energi, hubungan tersebut memperburuk drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina. Negara yang sering disebut sebagai pemimpin Uni Eropa bersama Perancis ini aktif dalam upaya internasional untuk menekan Rusia melalui sanksi ekonomi dan bantuan kepada Ukraina yang menempatkannya di dalam daftar musuh Rusia. 6. Perancis. Perancis sebagai negara kuat Eropa dan anggota NATO mendukung Ukraina dan mengutuk tindakan Rusia di panggung internasional. Sama halnya dengan Inggris dan AS, Perancis menentang keras ideologi komunisme yang disebarkan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Perancis juga ikut memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan mendorong diplomasi yang menekan kebijakan luar negeri. 7. Jepang. Jepang yang berbagi sejarah sengketa wilayah dengan Rusia terkait Kepulauan Kuril tetap menjadi musuh lama Rusia. Meski Jepang dan Rusia memiliki beberapa dialog terkait isu tersebut, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan Jepang menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia, memperburuk hubungan mereka.
Pemerintah Federasi Rusia menetapkan daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaannya, dan warganya pada Senin 7 Maret 2022. Negara dan wilayah yang masuk ke dalam daftar ini telah memberlakukan atau bergabung dengan sanksi terhadap Rusia sejak dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina. Negara yang masuk daftar ini diketahui bukan hanya dari benua Amerika dan Eropa, tapi juga benua Asia. Berikut daftar negara yang dianggap tak bersahabat dengan Rusia, di antaranya yakni Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Inggris yang termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Gibraltar. Kemudian Ukraina, Montenegro, Swiss, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Norwegia, San Marino, Makedonia Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Mikronesia, Selandia Baru, Singapura, serta Taiwan, lantaran dianggap sebagai wilayah Cina tetapi diperintah oleh pemerintahannya sendiri sejak 1949. Pemerintah Rusia mencatat bahwa menurut keputusan ini, warga negara dan pemerintah Rusia, negara itu sendiri, wilayah dan kota madya yang memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat akan dapat membayarnya dalam rubel. Prosedur sementara yang baru berlaku yaitu untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing. Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan terima kasih pada rakyatnya atas sumbangsi mereka mencegah pemberontakan kelompok tentara bayaran Rusia Grup Wagner. Selain kepada rakyatnya, Putin juga berterima kasih kepada sejumlah tentara bayaran Wagner karena tidak membiarkan situasi berubah menjadi pertumpahan darah. Di sisi lain, Putin meyakini kondisi Rusia beberapa hari lalu sebagai kondisi yang diinginkan musuh-musuh Rusia. Putin menyebut bahwa musuh-musuh Rusia memang memiliki keinginan terjadinya pertumpahan darah lewat aksi saling bunuh tentaranya. Putin juga meyakini skenario itu menjadi hal yang mampu melemahkan dan akhirnya membawa Rusia dalam kekalahan. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Meski Rusia sempat diliputi kekhawatiran dengan aksi grup Wagner itu, namun dilaporkan tak ada korban akibat peristiwa tersebut. Namun di sisi lain, pemberontakan grup Wagner ini disebut-sebut telah mempertontonkan kelemahan dari Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Rusia menyatakan sudah siap untuk memberlakukan tindakan balasan jika Barat menyetujui penggunaan rudal jarak jauh oleh militer Ukraina. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Selasa 8 Oktober 2024. Melansir dari laporan TASS, pada Rabu 9 Oktober 2024, Lavrov mengatakan pihaknya telah menghentikan pembahasan mengenai hal ini sejak Presiden Putin menyatakan langkah yang akan kami ambil dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Lavrov menambahkan, begitu keputusan penggunaan rudal jarak jauh itu diambil dan pihaknya akan mengetahuinya, maka skema yang disebutkan oleh Putin akan langsung diterapkan.
Skema itu merujuk pada respons nuklir Rusia terhadap serangan apapun di wilayah Rusia yang didukung atau dilakukan oleh negara berkekuatan nuklir. Menanggapi pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait pertemuan kelompok kontak di Ramstein pada 12 Oktober mendatang mengenai bantuan militer untuk Kiev yang akan menjadi bersejarah dalam banyak hal, Lavrov menyatakan tidak mengikuti pertemuan tersebut. Sebelumnya, pada 25 September lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan perubahan yang akan dilakukan dalam doktrin nuklir Rusia. Dokumen yang dikenal sebagai prinsip dasar kebijakan negara tentang penangkal nuklir itu menetapkan penggunaan senjata nuklir sebagai langkah terakhir untuk melindungi kedaulatan negara. Namun, perkembangan geopolitik terbaru dan munculnya ancaman militer baru mendorong Rusia untuk meninjau kembali dokumen tersebut. Berikut perubahan dalam doktrin nuklir Rusia.